Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Kita ketemu lagi di mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan topik analisis masalah pembangunan. Pada analisis masalah pembangunan, tentu kita harus lakukan dalam menyusun berbagai macam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sehingganya dibutuhkan sebuah analisis. Oleh sebab itu, identifikasi permasalahan pembangunan merupakan awal dari memecahkan suatu persoalan. Dengan identifikasi ini, maka akan menghasilkan berbagai rumusan permasalahan. Identifikasi lebih mudah kita temui melalui pendekatan teknokratik, karena pendekatan teknokratik itu sendiri pendekatan melalui kerangka berpikir oleh para ahli-ahli yang sudah dipilih baik dari bidang lingkungan, pendidikan maupun bidang-bidang yang lain. Kemudian pendekatan secara partisipatif, di mana pendekatan perencanaan secara partisipatif melalui berbagai macam tahapan kegiatan, baik itu dari musyawarah perencanaan pembangunan, forum organisasi pemerintah daerah yang diaktualisasikan pada rencana kerja pemerintah daerah. Nah, melalui pendekatan teknokratik maupun partisipatif ini akan menghasilkan berbagai macam kesepakatan, baik dari elit pemerintah, elit politik, maupun dari masyarakat tingkat bawah. Oleh sebab itu, pendekatan ini adalah merupakan satu media yang sangat baik untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan. Suatu permasalahan pembangunan harus dijamin agenda pemecahannya dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Yang paling banyak kita jumpai adalah banyak kegiatan-kegiatan namun tidak tepat sasaran kepada masyarakat. Karena banyak yang diakomodir bukan karena prioritasnya, bukan karena kemendesakannya, namun karena keinginan berbagai macam pihak. Oleh sebab itu, untuk merumuskan suatu masalah pembangunan dibutuhkan namanya identifikasi awal. Permasalahan tidak harus sesuatu yang telah terjadi, namun bagaimana permasalahan itu sudah bisa diprediksi, sehingganya bisa dilakukan pengantisipasian lebih cepat dan lebih lanjut. Secara umum, tidak ada program dan kegiatan prioritas yang dibuat dalam sistem perencanaan pembangunan tanpa dasar pembangunan. Sehingganya harus ada dasar. Dasarnya apa? Ya, kita bisa melihat dari visi misi bupati wali kota untuk menjadi acuan dalam program pembangunan yang kita selaraskan dengan kegiatan-kegiatan atau persoalan-persoalan yang terjadi pada saat ini. Caranya bagaimana? Melihat isu-isu yang berkembang, dilakukan identifikasi, dilakukan observasi, dan kalau perlu aktor-aktor bisa diwawancarai atau interview secara langsung untuk menghasilkan suatu identifikasi yang berkualitas bagi kita semua. Oleh sebab itu, suatu rumusan permasalahan pembangunan yang digali dari prinsip partisipatif adalah rumusan masalah yang digali dari perspektif masyarakat. Nah, pendekatan partisipatif ini merupakan pendekatan ampuh kepada masyarakat untuk menghasilkan berbagai macam persoalan-persoalan yang paling mereka hadapi. Hanya saja bagaimana cara mengimplementasikannya dengan baik. Apabila dilaksanakan dengan baik, jelas dijamin penganggarannya dalam bentuk program kegiatan yang lebih baik juga. Untuk menghasilkan perencanaan partisipatif yang bisa menggali aspirasi masyarakat dibutuhkan juga kemampuan keuangan daerah. Selain juga itu kemampuan badan perencanaan pembangunan yang dapat memediasi berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat.
Badan Perencanaan Pembangunan sendiri, mereka lah menjadi suatu media yang bisa menyelaraskan antara kebutuhan yang mempunyai indikasi ke masyarakat dengan keuangan daerah yang ada, sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. Itulah manfaat dari identifikasi permasalahan pembangunan. Bisa melihat kegiatan program dan bisa mencanangkan program tersebut sebelum program itu berdampak negatif kepada masyarakat. Ya, di sini saya menggambarkan contoh menghubungkan rumusan permasalahan pembangunan dan indikator kinerja. Seperti contoh analisis data informasi terkait angka kematian ibu hamil melahirkan. Di sini banyak jiwa-jiwa yang melahirkan. Cara mengidentifikasi permasalahan, kita bisa melihat penduduknya dan kemampuan rumah sakit yang bisa memuat berbagai macam kematian-kematian ibu. Terkadang di suatu daerah kemampuan rumah sakitnya tapi penduduknya banyak, sehingga ketika ibu-ibu yang melahirkan ini akan kesulitan mencari tempat-tempat untuk melahirkan. Terkadang daerah terpencil tidak mempunyai puskesmas, sehingga perjalanan yang jauh, sehingga dapat membahayakan berbagai ibu-ibu yang mau melahirkan, sehingga butuh sebuah pengidentifikasian. Nah, untuk memecahkan permasalahan di sini akan kita wujudkan dalam sebuah program. Nah, ini masuk pada program prioritas. Jadi harus diprioritaskan. Memang untuk menghasilkan program yang terakomodir butuh waktu yang begitu panjang. Namun ini harus masuk pada program prioritas, bukan program yang tidak prioritas. Kemudian pemecahan akar masalah melalui perumusan kegiatan, sehingga ini bisa dapat dilakukan penganggaran. Jadi ini sebagai contoh kecil saja dalam menghubungkan rumusan permasalahan dengan pembangunan di daerah tersebut. Kita bisa meramalkan apa yang bisa terjadi di kemudian hari, sehingga ada pencegahan-pencegahan yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, inilah manfaatnya bagaimana kita menganalisis informasi, mengidentifikasi permasalahan. Memang saat ini kita sudah menggunakan berbagai data dengan menggunakan kemampuan teknologi yang sangat mumpuni. Hanya saja hampir di setiap daerah atau di setiap kelurahan terkadang tidak akan terjangkau dengan teknologi itu, mengingat daerahnya sangat terpencil. Ini yang paling banyak menjadi problem-problem daerah. Nah, makanya untuk mengantisipasi itu dibutuhkan sebuah pemecahan masalah. Akarnya dari mana? Akarnya tentu dari kita masyarakat. Dengan menyampaikan kebutuhan dan keinginannya kita, insya Allah akan terakomodir dengan baik. Untuk merumuskan program dan kegiatan berdasarkan masalah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang sering terjadi adalah tingginya kematian ibu hamil dan melahirkan. Terus pada usulan program kegiatan prioritas, program meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak merupakan satu solusi. Caranya memberikan jam persal bagi masyarakat. Penyuluhan kepada pentingnya KB untuk masyarakat. Terkadang masyarakat tidak menggunakan KB dan akhirnya banyak kematian ibu maupun anak yang ada. Ya, pembangunan puskesmas. Nah, ini yang sangat penting sekali. Infrastruktur itu memang sangat penting, walaupun anggarannya itu besar. Namun, infrastruktur itu yang dibutuhkan. Bukan infrastruktur yang sudah dibangun lagi. Ini merupakan kekeliruan yang memang harus diluruskan. Kalaupun dia tidak lengkap, maka dilengkapi. Usulannya seperti apa? Pelengkapan fasilitas kesehatan, bukan pembangunan kesehatan.
Beda ya, penyempurnaan perlengkapan dengan pembangunan. Berbicara pembangunan infrastruktur, tentu anggarannya tidak sedikit, pasti banyak. Apalagi di daerah-daerah yang terpencil. Oleh sebab itu, identifikasi masalah merupakan satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Permasalahan juga tidak hanya timbul di bidang kesehatan, namun pendidikan, bidang pertanian, bidang ekonomi, akses jalan yang susah dihubungkan, itu menjadi juga solusi. Harus dibangun. Jembatan-jembatan yang menghubungkan dari daerah yang satu ke daerah yang sebelah, itu juga merupakan satu yang harus ditindak. Bahkan ada kegiatan-kegiatan infrastruktur atau infrastruktur yang secara langsung rusak, seperti jembatan rusak dengan banjir. Dan jembatan itu satu-satunya dilalui oleh akses masyarakat untuk berdagang dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, inilah yang masuk pada program yang mendesak. Inilah contoh kecil yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Insya Allah bisa bertemu pada mata kuliah yang berikutnya lagi. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.